Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, pada video kali ini kami akan membahas materi tentang implementasi Total Quality Management Perspektif Ekonomi Syariah dengan dosen pengampu Bapak Hanafi Hadi Susanto, SHIME. Kelompok kami beranggotakan Ahmad Abdul Latif dengan NIM 401190003 dan Aflah binti Munawaroh dengan NIM 401190005. Poin-poin yang akan kami bahas yaitu yang pertama latar belakang perlunya perubahan, yang kedua persyaratan implementasi TQM, yang ketiga implementasi TQM, yang keempat tahapan implementasi TQM. Poin yang pertama membahas latar belakang perlunya perubahan. Dengan banyaknya tekanan-tekanan yang datang, baik dari luar maupun dalam perusahaan, ini menuntut perusahaan untuk selalu melakukan perubahan agar tetap bersaing dan bertahan. Dalam sebuah perubahan, hal yang paling mendasar yang perlu ditekankan yaitu kemampuan organisasi mengetahui bagaimana cara mengelola efektivitas perubahan perusahaan secara tepat. Karena penerapan perubahan bukanlah suatu hal yang mudah. Secara umum, perubahan merupakan suatu cara mengarahkan atau memimpin organisasi untuk melakukan sesuatu yang berbeda dan bersifat menyeluruh dengan menggunakan cara atau sistem yang lebih efisien, sehingga organisasi dapat bertahan dan juga berkembang searah dengan perkembangan lingkungannya. Perubahan menurut Passmore tahun 1994 dan Kotler tahun 1996 mengemukakan ada 8 langkah perubahan terutama ditujukan pada level strategi, yaitu yang pertama, menciptakan suasana yang mendesak, yang kedua, membentuk koalisi untuk mengarahkan proses perubahan, yang ketiga, menciptakan visi, yang keempat, mengkomunikasikan visi, yang kelima, mendelegasikan wewenang pada orang-orang untuk menjalankan visi, yang keenam, merencanakan dan menciptakan keberhasilan kecil, yang ketujuh, mengkonsolidasikan perbaikan untuk menghasilkan lebih banyak perubahan, melembagakan pendekatan baru, dan yang terakhir, melembagakan pendekatan-pendekatan baru. Poin selanjutnya yaitu persyaratan implementasi TQM. Yang pertama, komitmen yang tinggi atau dukungan penuh dari manajemen puncak. Yang kedua, mengalokasikan waktu secara penuh untuk program TQM. Yang ketiga, menyiapkan dana dan mempersiapkan sumber daya manusia yang berkualitas. Dan yang keempat, memilih koordinator atau fasilitator program TQM. Yang kelima, yaitu melakukan benchmarking pada perusahaan lain yang menerapkan TQM. Yang keenam, merumuskan nilai value, visi, dan misi. Yang ketujuh, mempersiapkan mental untuk menghadapi berbagai bentuk hambatan. Yang kedelapan, merencanakan mutasi program TQM. Selanjutnya, implementasi TQM. Dalam implementasi TQM sendiri, yang pertama, manajemen puncak harus menjadikan TQM sebagai prioritas utama organisasi. Visi yang jelas dan dapat dicapai, menyusun tujuan yang agresif bagi organisasi dan setiap unit. Yang kedua, budaya organisasi harus diubah sehingga setiap orang dan setiap proses menyertakan konsep TQM. Yang ketiga, kelompok kecil dikembangkan pada keseluruhan organisasi untuk memenuhi kualitas identifikasi keinginan konsumen dan mengukur kemajuan serta kualitas. Yang keempat, perubahan dan perbaikan berkelanjutan harus diimplementasikan, dipantau, dan disesuaikan atas dasar hasil analisis pengukuran. Selanjutnya, tahapan implementasi TQM. Yang pertama, tahap awal, belum memiliki komitmen implementasi. Tahap kedua, mengembangkan dalam proses transisi. Tahap ketiga, memaksa implementasi. Yang keempat, tahap
peningkatan kinerja. Yang kelima, memenangkan penghargaan. Yang keenam, mencapai kategori kelas dunia. Sekian yang dapat kami sampaikan. Apabila ada kurangnya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan jika ada pertanyaan dapat ditanyakan saat diskusi. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.